Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ade di channel A3, Ameng, Ade, dan Abi. Ini adalah video gue yang ke-10. Di hari ini gue mau coba bikin video mengenai pengalaman gue traveling ke salah satu kota di Indonesia, yaitu kota Bali. Tapi sebelumnya, buat lo yang udah subscribe channel gue terima kasih banget. Jangan lupa tetap pantengin terus channel A3 dan terus kasih gue like dan komen di setiap video gue, oke? Terus yang belum subscribe, gue minta tolong untuk pageulkeun hati Anda untuk segera mensubscribe channel A3 biar gue bisa bikin video lebih semangat lagi dan bukan cuma cerita tapi bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang dikasih dari kalian semua. Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, gue hari ini karena weekend ya, jadi gue hari ini mau coba ceritain tentang pengalaman gue traveling ke Bali. Itu kenapa gue hari ini pakai udeng. Ini udeng gue beli di Bali waktu itu, waktu gue lagi liburan ke Bali. Jadi gue itu liburan ke Bali itu tanggal 9 Juli sampai tanggal 13 Juli. Kalau nggak salah 4 hari di Bali. Waktu itu masih cuti lebaran 2016 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2016. Jadi waktu itu gue berangkat dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta pakai AirAsia jam 5 pagi. Kebayang gak sih gue harus berangkat jam 5 pagi dari Soekarno-Hatta ke Ngurah Rai Bali. Itu karena ngejar beberapa spot yang harus datangnya pagi-pagi kata orang turnya. Karena kebetulan gue waktu ke Bali itu pakai agent tour. Jadi selama di Bali gue diservis sama agent tour itu udah disetting dari mulai perjalanan, terus perjalanan di Bali ya, terus makan dan lain-lain semua udah mereka setting. Jadi gue tinggal duduk manis nikmatin traveling gue gitu. Jadi singkat cerita waktu itu gue perginya tanggal 9 Juli dan kebetulan tanggal lahir gue kan tanggal 9 Juli ya kan. Jadi bertepatan di hari ulang tahun gue. Jadi pas gue lagi flight gitu, udah beberapa lama gitu flight, terus kita udah stabil, maksudnya di atas tuh udah stabil, udah boleh pergi ke toilet atau gimana, udah oke. Tiba-tiba di pesawat itu kan suka ada yang announcering gitu ya kalau kita harus tetap duduk di tempat, sabuk pengaman dipakai dan lain-lain lah biasanya kan. Terus atau enggak pemberitahuan mau ada servis makan dan lain-lain biasanya gitu. Nah tiba-tiba ada announcer gitu dari pramugarinya kalau di salah satu penumpang di pesawat saat itu ada yang ulang tahun. Dan gue kaget banget karena waktu itu nama gue dan nomor kursi gue disebut gitu. Jadi pas mereka ngasih tahu kalau gue ulang tahun itu dan sebut nomor kursi, seakan-akan semua orang di pesawat itu ngeliatin gue gitu. Dan itu tuh rasanya melayang-layang banget guys. Dan kayaknya gue nggak tahu bisa pulang lagi apa enggak, karena kan kalau libur 9 Juli itu susah ya, jarang banget libur tanggal 9 Juli itu. Jadi buat cari waktu untuk traveling di tanggal 9 itu kayaknya susah, karena gue kan kerja di garment yang sulit banget buat ambil cuti gitu kan. Jadi waktu itu gue rasanya bener-bener emang gue lagi melayang di 38.000 feet, terus tiba-tiba gue dapet begitu tuh rasanya bener-bener melayang tanpa naik pesawat gitu, seneng banget gitu. Terus gue sampai Bali jam 8 kalau nggak salah, jam 8 pagi. Terus gue langsung dijemput, terus gue langsung keliling-keliling gitu. Jadi di hari gue pertama kali nyampe Bali itu, tujuan pertama gue itu adalah Tanjung Benoa. Jadi waktu itu gue langsung ke Tanjung Benoa karena arahnya satu arah kan, Tanjung Benoa terus GWK. Terus gue nonton tarik kecak gitu. Terus malamnya gue makan di Jimbaran Bali. Jadi waktu itu dari Tanjung Benoa gue nggak lama, karena saat itu masih pagi kan, masih jam 8, setengah 9. Gue nyampe sana jam 10-an lah waktu setempat. Jadi masih agak pagi dan masih belum terlalu ramai gitu. Jadi gue cuma ambil foto-foto sebentar, terus minum sebentar, gue langsung pergi lagi gitu. Terus gue langsung ke GWK. Di GWK itu Garuda Wisnu Kencana. Saat itu GWK-nya masih belum tinggi ya kan, kalau sekarang katanya udah dibangun yang lebih tinggi kan. Jadi udah ditempel gitu si kepalanya, badannya sama di atasnya ada Garuda gitu kan. Nah kalau sekarang waktu gue kesana itu masih belum, jadi masih kepalanya doang gitu, si Garuda Wisnu Kencananya masih terpisah gitu si patungnya. Jadi waktu itu gue di situ tuh sampai siang. Dan emang amazing banget ya di sana, culture-nya itu berasa banget gitu. Selama gue di Bali itu orang-orangnya, bahkan driver yang nganterin gue selama gue liburan di Bali juga sangat-sangat
menonjolkan kebudayaan Bali gitu dari omongannya dan lain-lain gitu. Jadi gue pas di GWK itu gue sempat makan siang di sana karena gue nggak tahu karena schedule-nya makan siang di sana kali ya. Jadi gue makan siang di sana, terus gue langsung ke tempat yang untuk nonton tari kecak karena agak jauh dari situ. Jadi gue langsung nonton tari kecak gitu sore kalau nggak salah, menjelang maghrib gitu waktu setempat. Terus itu adalah pengalaman pertama gue nonton malam-malam karena gimana ya, keren banget gitu. Kebetulan gue dapet kursinya itu di paling atas. Jadi pas lagi baru mulai itu masih terlihat terang, laut masih jelas karena kan posisinya di atas tebing gitu guys kalau nonton tari kecak kan. Jadi di atasnya tebing, di bawahnya laut. Terus pemandangannya tuh bener-bener laut dan bener sunset karena mulainya sore. Jadi waktu itu mataharinya masih di atas, terus lagi briefing gitu. Terus lama-lama semakin turun semakin hilang. Terus ada sunset dan itu bener-bener bagus banget siluetnya. Terus sampai jadi pas sunset itu si tari kecaknya lagi berjalan gitu kan mulainya sore kan dari jam 5-an gitu. Terus pas udah sunset terus sampai malam akhirnya ada parade apa itu namanya bola api gitu. Gue juga jujur kurang ngerti, tapi itu bagus banget ya tari kecak gitu. Dan bener caca gitu tuh bener gitu. Gue pikir cuman di TV doang, ternyata bener seperti itu gitu. Ada beberapa banyak laki-laki yang ngelilingin di tengah-tengahnya. Terus ada wayang orang gitulah gitu, keren lah pokoknya. Terus dari tari kecak gue langsung makan malam di Jimbaran Bali. Karena sebetulnya nggak terlalu jauh dari tari kecak ke Jimbaran, cuman karena waktu itu macet banget jadi agak lama perjalanannya. Terus gue sampai Jimbaran jam 9 gitu kalau nggak salah. Tapi namanya Bali ya kan, tetap aja meskipun udah malam ya tetap makin rame gitu. Jadi waktu itu gue makan di Jimbaran Bali. Jimbaran Bali itu restorannya di pinggir pantai, panjang banget, banyak banget restoran di sana. Bener-bener di pantai itu mah. Jadi kita makan juga disuguhi ombak-ombak kecil pantai, terus angin sepoi-sepoi. Kalau ngelihat ke laut kan gelap, terus ada kelap-kelip gitu. Terus kita juga disuguhi sama pesawat-pesawat yang ada yang landing, ada yang take off. Karena waktu itu gue kebetulan deket si Jimbaran itu deket sama I Gusti Ngurah Rai International Airport. Jadi kita bisa ngelihat pesawat yang lagi turun atau yang lagi naik. Dan itu tuh habit banget karena kan emang I Gusti Ngurah Rai kan emang bandara sibuk ya kan. Jadi nggak ada waktu jeda buat kita tuh. Sepanjang makan disuguhi banget sama yang namanya pesawat gitu, pas lagi aktivitas pesawat gitu naik turun. Dan itu tuh keren banget, udah makanannya enak, suasananya romantis, terus dapet banget sama view-nya. Jadi buat lu semua yang ke Bali kayaknya kalau nggak ke Jimbaran kayaknya nggak afdol ya. Jadi harus banget ke Jimbaran. Kalau bisa sih sama pacar atau sama istri ya kan, atau nggak sama pasangan biar lebih romantis lagi gitu. Terus singkat cerita gue dari Jimbaran langsung check in hotel. Jadi waktu itu gue bawa 2 koper dan kopernya itu masuk ke dalam mobil dulu. Jadi dia ikut keliling gue di hari pertama karena memang itinerary-nya memang gue harus keliling dulu baru check in hotel. Dan karena waktu itu tanggal 9 Juli masih berhubungan sama ulang tahun gue juga nggak tahu. Tiba-tiba pas gue check in hotel itu tiba-tiba gue dapet kejutan lagi dari pihak hotel. Jadi waktu itu gue pesen booking kamar hotel itu di Swissbill Hotel Rainforest Bali di Jalan Ring Road Kuta Bali gitu di Bali ya. Terus waktu itu gue orderinnya bookingnya itu di Lux Room. Entah kenapa, mungkin karena gue ulang tahun apa gimana gue nggak tahu. Yang pasti gue nganggapnya ini kado ya buat gue. Tiba-tiba kamar gue tuh di upgrade pas gue check in. Biasa dong mereka minta nomor booking, terus mereka minta ID gue kan, ID KTP gitu. Terus gue udah kasih. Terus tiba-tiba mereka bilang kalau selamat ya Pak Ade, kamarnya di upgrade selama menginap di sini ke eksekutif. Gue sampai bengong, hah serius di upgrade dari deluxe ke eksekutif gitu. Dan itu tuh keren banget guys. Dan buat gue itu amazing banget karena harganya dari deluxe ke eksekutif tuh jauh banget. Kan kalau deluxe kan hanya satu kamar tidur, kamar mandi kan. Kan kalau eksekutif itu biasanya ada ruang kerja, ada ruang tamu, ada kamar tidur, disekat lagi sama kamar mandi, dan itu luas banget gitu. Sementara
gue kenapa pilihnya yang deluxe room waktu pesen, kan gue cuma numpang tidur karena aktivitas gue lebih banyak di luar, keliling-keliling Bali waktu itu, pikir gue gitu kan. Jadi sayang aja kalau gue booking executive room yang segitu mahalnya tapi cuman gue tinggalin cuma tidur doang pas gue istirahat gitu. Jadi udahlah, gue akhirnya pesen deluxe. Ternyata gue dikasih executive room, nah itu tuh amazing banget, keren banget, happy banget gue pokoknya. Jadi gue nganggap tanggal 9 Juli 2016 itu hari ulang tahun hoki gue gitu. Jadi gue selama liburan bener-bener dapat yang spesial lah dari Bali. Makanya gue gak akan pernah lupa sama Bali. Matur suksma Bali. Nah. Terus hari kedua gue biasa jalan-jalan keliling-keliling gitu ke waktu itu gue ke Tanjung Benoa. Tanjung Benoa hari pertama ya. Waktu itu gue ke Bedugul, terus gue ke Tanah Lot, terus diantar juga ke taman apa gue lupa, yang banyak banget puranya banyak banget dan itu bersih banget. Bahkan buat masuk ke sana itu harus bener-bener pakai kain, jadi kayak di Borobudur gitu, jadi kita pakai kain gitu. Terus kemana gue lupa karena udah lama kali ya, udah 4 tahun gue lupa. Yang pasti selama 4 hari di Bali itu mengesankan banget. Apalagi tour guide gue itu bener-bener ngebantu gue buat ngedapetin timing yang bagus di selama gue di sana. Gue juga ke Pantai Pandawa Bali. Itu pantai idaman gue banget karena setiap kali gue nonton FTV ya kan gue orangnya melo tuh ya kan, nonton mulu FTV. FTV di salah satu channel di Indonesia. Nah gue kalau kebetulan syutingnya di Bali itu selalu di Pantai Pandawa kan ombaknya gede. Terus banyak juga artis yang suka foto di pas kita mau masuk Pandawa kan ada tikungan gitu, dan itu ada tulisan Pantai Pandawa di depan. Itu ada banyak tuh, ada 7 patung Pandawa gitu. Nah gue pengen banget foto di tulisan Pantai Pandawa itu, dan alhamdulillah kelakon meskipun ngantrinya lama banget. Karena waktu itu kan hari cuti lebaran kan ya, dan gak ada covid juga saat itu. Jadi ada banyak banget turis asing, turis lokal juga banyak. Jadi mau gak mau kita harus sabar kalau mau dapetin spot yang bagus gitu. Karena gue pengen banget tulisan di Pandawanya kena semua, jadi gue harus ngantri di situ. Bahkan driver gue parkirnya itu bener-bener sebelum turun ke pantai. Jadi gue foto dulu baru kita parkir. Saking gue pengennya foto di situ, dan gue dapet foto di situ tuh amazing banget buat gue. Dan anehnya lagi yang gue bingung ya kan, Pantai Pandawa kan terkenal banget, sering banget dipakai syuting. Lo percaya nggak sih kalau harganya di sana itu sama kayak harga normal di sini gitu? Kayak es kelapa itu di sana tetap 10.000, padahal bener-bener satu masih utuh gitu, es kelapa bulat hijau gitu. Dan itu tuh harganya 10.000 guys, serius gue nggak bohong. Gue sampai kaget, 10.000 gitu. Terus mie rebus juga 6.000 gitu-gitulah. Jadi murah banget gitu. Gue nggak tahu karena Indonesia bagian timur apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi menurut gue itu murah gitu. Karena di Subang juga kan es kelapa yang masih utuh juga kadang-kadang sampai 12.000 kan. Tapi di sana 10.000 di Pantai Pandawa yang notabene itu pantai terkenal dan banyak orang datang gitu. Dan buat gue sih amazed banget, ternyata harganya itu nggak semahal yang kita bayangin gitu. Sewa tendanya juga cuma 10.000 kalau nggak salah. Jadi bukan tenda, apa sih, tempat yang buat ngadem gitu sambil minum. Itu juga sambil minum, kalau kita udah beli boleh duduk di situ gitu kan. Jadi berasa bule gitu deh berjemur di sana. Gitu. Pokoknya keren banget. Singkat cerita, intinya gue 4 hari di Bali, terus gue balik ke Jakarta. Gue lupa tanggal berapa. Dari Bali itu gue berangkat pagi kalau nggak salah, penerbangan jam 10 pagi. Gue karena tadinya gue mau pakai AirAsia lagi atau ke beberapa maskapai yang murah kan penerbangan, karena waktu itu mungkin lebaran dan gue telat beli tiketnya. Jadi nggak semuanya udah habis dan cuma tersisa maskapai plat merah Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Tapi meskipun jujur ya, buat gue nih sekelas gue, Garuda Indonesia emang agak mahal ya, karena harganya 2 kali lipat dari maskapai yang biasa. Tapi kalau naik Garuda itu emang kita diservis bener-bener gitu. Servis makannya juga bener-bener, kebayang dong ekonomi kelasnya juga makanannya begini gitu. Keren banget, apalagi kita naik bisnis atau first class itu udah pasti keren. Jadi uang emang nggak bohong ya guys. Jadi kalau ada yang lebih mahal pasti fasilitasnya atau feature-nya pasti lebih bagus gitu. Jadi nggak nyesel sih naik Garuda Indonesia. Dan kalau bisa sih kalau bepergian pakai Garuda ya, biar lebih oke. Gitu. Tapi maskapai lain kayak AirAsia, Citylink atau Sriwijaya yang sering gue pakai juga oke sih. Merakyat banget kan, kayak kita tuh bisa
flight kapanpun gitu dengan mereka karena harganya memang bagus gitu. Oke deh kalau gitu, segini aja cerita gue tentang cerita pengalaman gue liburan di Bali. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian ya, kalau yang belum ke Bali atau yang udah ke Bali pengen ke Bali lagi ya kan. Gue juga jujur pengen ke Bali lagi, tapi biasalah masih ada yang pengen lebih, jadi gue belum bisa traveling jauh dulu. Yang belum ke Bali jangan lupa ke Bali karena di sana tuh keren banget. Pokoknya akan berkesan banget deh kalau kamu ke Bali. Gitu aja. Oke deh, matur suksma. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah saksiin. Gue mau kasih tahu siapa yang dapat giveaway note dari gue, ya kan? Kan kemarin gue udah janjikan kalau 250 subscriber gue terima, gue akan kasih ini ke 3 yang sering komen di di video gue, dan gue udah dapetin 3 orang tersebut. Yang pertama adalah Siti, ADM gue, ADM Line 8, karena dia sering banget like dan komen. Selamat ya Siti, kamu dapat ini. Mudah-mudahan nanti kalau gue bisa kasih lebih, lu juga tetap dapat ya Siti. Terus yang kedua ini adalah Pak Aji. Pak Aji, dia itu yang aku tahu adalah salah satu security gitu di salah satu gerbang tol di Subang. Nanti karena Pak Aji agak jauh, nanti ininya dikirim ya Pak. Selamat ya Pak Aji, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terus yang ketiga adalah Fatir, dia itu anak Line 18 di tempat gue kerja. Nanti Fatir bisa ambil di ruang produksi ya, atau enggak kalau bisa Fatir ambil sendiri di ruang produksi karena aku mau ada dokumentasi. Oke Fatir, selamat ya, mudah-mudahan 3 note ini bisa membantu, bisa berguna buat kalian, dan mudah-mudahan gue bisa kasih giveaway yang lebih dari ini. Mudah-mudahan channel gue juga gede seperti channel yang ada bapaunya atau ada Raffi Ahmadnya, biar gue bisa kasih giveaway kalian lebih gede lagi. Makanya yang belum subscribe, minta tolong subscribe ya guys, buat biar channel gue semakin besar. Terus yang udah subscribe jangan lupa like, share, dan komen semua video gue. Oke, terima kasih, udah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat hari weekend, have a nice weekend, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.